بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات، ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب لإمامنا العارف بالله أبي نصر السراج قدس الله سره. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك، وأسرارنا بأنوار مشاهدتك، وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك، ونفوسنا بأنوار التزكية، وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة، وزواتنا بالتحقق بنور العبودية بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه في الدارين. Bab maqami al-wara. Ini satu bab lanjutan dari penjelasan mengenai maqamat ya, dalam ilmu tasawuf. Maqam al-wara ini adalah maqam yang kedua ya, sebagai kesempurnaan daripada maqam at-taubah yang telah kita baca minggu lalu. Qala asy-syekh rahimahullah, Syekh Abu Nasr As-Sarraj yang dirahmati oleh Allah berkata, wa maqamul wara'i maqamun syarif. Ya, maqam wara adalah maqam yang mulia. Ya, jadi al-wara itu artinya sifat wara, manini dalam bahasa Bugis. Ya, al-wari artinya orangnya, orang yang bersifat wara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, milaku dinikum al-wara'u. Ya, asas agama kalian adalah sifat wara. Nah, jadi yang menjadi asas, yang menjadi pondasi agama kita yaitu wara. Ya, begitu pentingnya kedudukan maqam al-wara di dalam ajaran tasawuf. Ya, Syekh Sarraj mengatakan wa ahlul wara'i ala salasati tabaqatin. Ya. Jadi orang-orang yang wara itu ada 3 tingkatan. Ya, jadi hampir sama dengan taubat yang lalu. Ya, taubat yang lalu juga dibahagi kepada 3 bahagian. Nah, ada taubat dari dosa, taubat dari kelalaian, dan taubat daripada mengingat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu 3. Nah, sekarang ini wara juga begitu. Orang-orang yang wara ini ada 3 tingkatan. Ya, jadi nanti kita boleh sesuaikan dengan makam kita sendiri. Ya, karena ini adalah usaha, makam itu adalah usaha. Faminhum, yang pertama, tingkatan yang pertama, man tawarra'a anisyubuhati allati ishtabahat alaihi. Ya, yaitu
orang-orang yang wara, artinya menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat yang tidak jelas atasnya, adakah dia haram atau halal. Itu namanya perkara syubhat. Wahia ma bainal haramil bayyin wal halalil bayyin, seperti mana dijelaskan oleh hadis Rasulullah, yaitu perkara-perkara yang ada di antara haram yang jelas dan halal yang jelas. Ya. Wa ma la yaqa'u alaihi ismu halalin mutlak wala ismu haramin mutlak. Nah, yaitu yang tidak bisa dikategorikan dengan halal yang mutlak atau haram yang mutlak. Wa yakunu baina zalik, artinya perkara syubhat itu terdapat di antara keduanya, yaitu antara yang halal dan antara yang haram yang tidak jelas. Fayatawra'a annuhuma, ya. Jadi orang yang wara' tadi, dia akan menjauhi perkara-perkara yang demikian. Ya. Jadi sementara kalau kita lihat ya keadaan orang-orang sekarang, nah, kalau masih perkara syubhat, ya mereka terkadang biasanya tidak terlalu diperhatikan, ya, langsung saja diamalkan, ya, karena dianggap ini tidak jelas apakah dia haram, apakah dia halal. Tapi bagi orang yang wara, perkara-perkara syubhat seperti ini dia menjauhkan diri. Nah, dan ini wara yang paling di bawah, artinya dia kelas 1, dan nanti ada kelas 2-nya. Kita hanya mau mendengarkan pandangan ulama tasawuf yang mengenai sifat wara ini dari perkara-perkara syubhat. Wa huwa kama qala Ibnu Sirin rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sirin, laisa syai'un ahwanu alayya minal wara, tidak ada sesuatu yang paling mudah, ya paling ringan bagi saya kecuali sifat wara itu. Jadi sifat wara itu menurut Ibnu Sirin paling mudah. Ya. Idza rabani syai'un taraktu. Ya. Kalau ada sesuatu yang meragukan, adakah dia halal atau haram, maka dia tinggalkan. Nah, itu wara. Tapi ini wara kedudukan yang di bawah. Yang pertama ini ya, termasuk wara sifat atau makam yang mudah. Artinya kalau tidak jelas haram atau halal, kita tinggalkan. Ya, jangan kita beranikan diri untuk menjerumuskan diri dalam perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas adakah ia haram ataupun halal. Kemudian kita ke tingkat yang kedua yang agak naik sedikit. Wa minhum man yatawarra'u amma yakifu anhu qalbu wa yahiku fi sadri inda tanawuliha. Ya. Yang kedua yaitu orang-orang yang wara, yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang meragukan di dalam hati, artinya hatinya itu tidak tenteram ya ketika menghadapi persoalan itu. Ya, begitu juga dia punya dada ini bergetar ya ketika akan dia amalkan sesuatu perkara, maka hatinya, dadanya itu tidak tenang. Ya. Jadi perkara-perkara ini juga ya perlu dihindari kalau kita mau masuk ke tingkatan yang kedua.
Jadi kalau hati sudah tidak merasa tenang melakukan sesuatu, maka lebih baik ditinggalkan. Dan itu sudah masuk dalam peringkat yang kedua. Wa hadza la ya'rifuhu illa arbabul qulub wal mutahakkikun. Dan perkara ini tidak akan dikenal kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih ataupun orang-orang yang mendalam ya ilmunya. Artinya kalau orang awam ini terkadang hatinya itu tidak mampu merasakan ya sesuatu yang syubha itu. Ya, tetapi bagi orang yang bersih hatinya pasti merasakan sesuatu apabila perkara itu tidak jelas. Adakah ia diridhai oleh Allah atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau pernah bersabda, al-ithmu ma haka fi sadrik, ya, bahwa dosa itu apa yang tidak menenangkan dada kita. Artinya dada kita berdebar-debar ketika mau melaksanakan suatu perkara, maka perkara itu mungkin dosa. Ya. Nah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah, al-wara' an tatabarra'a min madzalimil khalqi min mathaqiliz zar. Wara' itu artinya kita melepaskan diri dari menzalimi ya makhluk-makhluk Allah, walaupun sekecil biji zarah, walaupun sedikit, tapi mengandung sesuatu yang dirasakan menzalimi makhluk lain, maka itu mesti dijauhkan diri dari situ. Hatta la yakuna li ahadihim kibalaka mazlamah, sehingga tidak terdapat pada seseorang, pada mereka di sisimu ada rasa kezaliman antara kamu dengannya, wala da'wan, tidak ada tuduhan, wala tilbah, tidak ada tuntutan. Ya, jadi artinya tidak ada sesuatu yang boleh menimbulkan perkara-perkara yang tidak baik antara kita dengan makhluknya. Ini yang dipegang oleh sebagian ulama yang biasa kita dengarkan riwayatnya, ya, seperti umpamanya Al-Imam As-Sanusi, ya, pengarang kitab Tauhid yang terkenal, Sifat 20. Beliau itu sama sekali tidak mau membunuh nyamuk, ya. Walaupun digigit nyamuk, dia hanya hembuskan saja supaya nyamuk itu beredar dari kulitnya. Dia tidak membunuh, ya, karena dia merasa kalau dia bunuh itu ada rasa kezaliman terhadap nyamuk itu. Artinya rasa waraknya itu sudah masuk dalam peringkat yang kedua ini. Ya, walaupun sebenarnya tidak, kalau kita biasa kita bunuh nyamuk, malah kita siapkan alat ya, membunuh. Ya, tapi kalau kita merasa bahwa sepertinya kita menzalimi, ya, maka anta tabarra'a min mazalimil khalqi. Dia akan melepaskan diri dari perkara-perkara yang ada di dalamnya kezaliman terhadap makhluk lain, bukan hanya kepada manusia, kepada benda-benda lain.
ya, kepada benda-benda lain. Jadi dia tidak mampu, ya, tidak reda, ya, artinya melakukan sesuatu kalau dalam keyakinannya itu ada rasa kezaliman. Wa kama hukiya anil Haris al-Muhasibi rahimahullah annahu kana la yamuddu yadahu ila ta'amin fihi syubhah. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan, ya, hikayat daripada Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Ya, ini seorang ulama, ya, sufi terdahulu. Annahu kan, atau disebut gurunya Imam Al-Junaid, ini termasuk semua gurunya. Annahu kana la yamuddu yadahu. Dia tidak dapat memanjangkan tangannya kepada makanan fihi syubhah. Ya, di situ ada syubhah yang tidak jelas, yang tidak jelas kehalalannya. Jadi tangannya itu tidak bisa dia panjangkan. Ya, jadi seakan-akan tangannya tahu bahwa di situ ada makanan yang tidak halal. Ya. Jadi secara spontan begitu. Ya, secara spontan. Dan ini kalau kita baca-baca riwayat para ulama, termasuk para sahabat, para tabi'in, banyak yang seperti ini. Artinya tidak mampu membawa tangannya untuk mencicipi hal-hal di mana tidak jelas kehalalannya. Wa qala Ja'far al-Khaldi rahimahullah, kana ala tarafi asbu'il wusta irkun. Jadi Imam Ja'far al-Khaldi ini ada di jemari pertengahan ini, yang tengah ini. Di situ ada semacam keringat. Idza madda yadahu ila ta'amin fi syubhah. Ya. Apabila dia panjangkan tangannya untuk mengambil makanan yang syubhah. Jadi langsung berkeringat ini tangannya. Ya, berkeringat. Daraba alaihi zalikal irq. Ya, jadi menjadikan dia terpaksa tidak mengambilnya. Ya. Karena sebagai satu petunjuk bahwa apabila dia panjangkan tangannya mau mengambil, ya, satu makanan, terus bertetesan, ya, di situ airnya, maka dia berhenti untuk mengambilnya. Wa kama hukiya an Bishr al-Hafi rahimahullah, ini semua pandangan-pandangan atau amalan-amalan yang terjadi pada ulama yang suci hatinya. Bahwa Imam Bishr al-Hafi annahu humila ila da'watin, ya, pernah dia dibawa kepada satu undangan, ya, undangan makan. Fawudi'a baina yadayhi ta'amun, maka dihidangkanlah di depannya makanan. Fajahada ayyamudda yadahu ilaihi fala tamtaddah. Jadi dia berusaha keras untuk memanjangkan tangan mengambil makanan itu, dan tangannya tertahan. Ya, tidak bisa mengambil makanan itu. Summa jahada, kemudian dipaksa lagi. Falam tamtadda salasa marrat. Jadi 3 kali dia usahakan, dia tidak bisa menyentuh, ya, makanan itu. Faqala rajulun mimman kana ya'rifu, maka ada seseorang yang mengenali imam kita ini. Beliau mengatakan, ya, kepada yang yang punya hidangan tadi, inna yadahu la tamtaddu ila ta'amin haram, ya, bahwa tangan
Imam Bishr al-Hafi itu tidak dapat memegang atau mengambil makanan yang haram atau fihi syubhah, atau di situ ada syubhah. Maka na agna sahibah hazi da'wah ayyadahu hadzal rajul ila baiti. Jadi dia menganggap ini sesuatu yang tidak sepatutnya ya kita jemput, kita undang ya, ulama itu, padahal makanan yang disiapkan tidak jelas kehalalannya. Ya, jadi itu pengalaman ulama tasawuf di dalam menikmati ya, sifat wara ya, atau dikatakan maqam al-wara. Wa tuqwa hadza hikayatu Sahlin ibni Abdillah, dan riwayat di atas dikuatkan dengan hikayat Sahl ibni Abdillah. Ini juga seorang ulama besar, ulama sufi. Beliau mengatakan, Sami'tu Ahmad ibn Muhammad ibn Salim bil Basra yaqul, saya mendengarkan Ahmad ibni Muhammad ibni Salim di Basra, beliau berkata, Su'ila Sahl ibni Abdillah anil halal. Beliau ditanya, Sahl bin Abdillah ini ditanya, apakah yang dimaksud dengan halal sebenarnya? Maka beliau menjawab, al-halalu alladzi la yu'sallahu fihi. Ya, jadi halal itu ialah yang tidak didurhakai Allah di dalamnya. Jadi apapun yang dilakukan di situ tidak ada rasa kedurhakaan atau sesuatu tidak membawa kepada yang maka itulah yang disebut dengan halal. Qala Abu Nasr rahimahullah, jadi penulis kitab ini, pengarang kitab Imam As-Sarraj mengatakan, alladzi la yu'sa Allahu fihi la yatahayyau li ahadin al-wuqufu alaihi illa bi isyaratil qalbi. Sebenarnya sesuatu yang tidak ada kedurhakaan Allah di dalamnya itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan isyarat hati. Jadi kembali lagi kepada hati, bahwa hatilah yang menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak berkaitan dengan kedurhakaan. Artinya hati yang boleh menentukan ya perkara itu. Karena ini semua ada kaitannya dengan ya, perasaan. Fa in qala qailun, apabila seseorang bertanya, ya, berkata, hal tajidu li zalika aslan yata'allaqu bihi minal ilmi, adakah kamu dapati usul yang berkaitan dengan ilmu ini, dalilnya, adakah dalil? Ya, maka dikatakan ada, yaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Wabisa. Ini kita sudah baca hadisnya sebelum ini, yaitu perkataan Nabi kepada Sayyidina Wabisa, mengatakan istafti qalbak. Ya, jadi artinya coba minta pandangan dari dalam hatimu. Ya, jadi hati Wasibah ini sedemikian sucinya, ya, maka disuruh oleh Rasulullah istifta kepada hatinya. Wa in aftakal muftun, ya, sekalipun ya telah ditentukan, telah difatwakan oleh orang-orang yang memberikan fatwa. Itu jangan terlalu banyak melihat keluar, tapi lihat di dalam ya, hati kamu. Walladzi qala aidan, dan juga Nabi berkata, al-isma haka fi sadrik, seperti di atas, yaitu dosa itu, yaitu apabila
dada kita ini tidak tenteram, tidak merasa tenang, malah gelisah ketika melakukan sesuatu. Ala tara annahu qad raddahu ila ma yushiru bihi alaihi qalbu. Ya, jadi adakah kamu tidak melihat bahwa apa yang disebutkan di sini ini berkaitan dengan isyarat hatinya. Jadi itulah tingkatan yang kedua. Ya, jadi bukan hanya syubhah, ya, tetapi perkara-perkara di luar syubhah yang masih diragukan lagi, itu boleh mendatangkan kemaksiatan. Jadi dia lebih tinggi sedikit dan terkait dengan rasa hati. Kalau rasa hati ini tidak tenang, isyarat hati tidak menunjukkan perkara itu baik, ya maka dia langsung meninggalkan. Jadi dia lakukan sesuatu, dia amalkan sesuatu, dia mengambil sesuatu apabila hatinya ya merasa tenang. Ya, tapi ingat, ketenangan hati yang dimaksud sini adalah hati yang suci. Ya, bukan sembarang hati. Nah, kalau sembarang hati ya kemungkinan hati yang kotor, apapun yang haram pun tenang juga. Ya, jadi itu yang dimaksud sini bi isyaratil qalbi ma yushiru bihi alaihi qalbu. Ya, artinya hati yang tenang, yang boleh memberikan isyarat bahwa perkara ini sepatutnya dihindari. Itu wara dalam pandangan yang kedua. Wa amma at-tabaqah as-salisa, adapun tingkatan yang paling tinggi dalam sifat wara ini, fahum al-arifun al-wajidun, itu mereka yang tergolong orang-orang arif, ya, artinya orang-orang yang mengenali benar-benar Tuhannya, al-wajidun, ya, orang yang betul-betul merasakan keterangan dan ketenangan hatinya. Wa huwa kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Ya, jadi seperti mana yang telah ditakrifkan ya, oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, kullu ma syagalaka anillah wa huwa masy'umun alaika. Ya, jadi segala yang menyibukkan kamu dari mengingat Allah, maka itu adalah perkara yang tidak disenangi. Artinya perkara yang harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Dan itulah yang dimaksud wara dalam peringkat yang paling atas, yang paling tinggi, yaitu kullu ma syagalaka anillah. Ya, kita tinggalkan semua perkara yang mengganggu kita mengingat kepada Allah. Jadi walaupun itu halal, walaupun itu tidak haram, jelas, ya, tetapi mengganggu kita ya untuk mengingat Allah, maka kita tinggalkan. Itulah wara yang paling tinggi. Wara bagi mereka yang masuk golongan al-arifuna billah, artinya orang-orang yang arif, orang-orang yang wajid wal wajidun. Ini sudah sering kita jelaskan ya, maknanya. Jadi mungkin inilah tiga ini ya, kita baca dulu. Wa kama qala Sahl ibni Abdullah hina su'ila 'anil halal as-safi. Sahl ibni Abdullah ketika ditanya mengenai apakah yang dimaksud halal yang murni. Ya, jadi halal murni betul-betul jernih, ya, tidak ada sedikit pun yang diragukan. Faqal al-halalul ladzi la yu'sallahu fihi. Ya, al-halal itu halal
yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kedurhakaan kepada Allah. Jadi sesuatu itu tidak ada kaitan dengan kedurhakaan. Ya, jadi agak abstrak ya dalam pemahaman. Ya, tetapi boleh dipahami seperti itu. Jadi sesuatu apabila mendekatkan kepada kemaksiatan, maka itu mesti ditinggalkan. Wal halalus safi, tadi al halal saja. Sedangkan halal yang murni, safi itu yang murni, alladzi la yunsallahu fi, yaitu yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Ya, jadi adakah dia benda ataupun pekerjaan ataupun lain-lain, kalau perkara itu menyebabkan kita tidak lupa kepada Allah, maka itulah halal yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau membawa ya kepada kita lupa, maka itu harus dijauhkan diri daripadanya. Itulah al-wara. Jadi wal wara fi ma la yunsallahu fihi. Jadi wara ya, di mana tidak ada kelupaan kepada Allah di dalamnya. Wal wara'ul ladzi su'ila anhu Asy-Syibli rahimahullah. Yaitu wara yang pernah ditanyakan kepada Imam Asy-Syibli. Waqila lahu, dikatakan kepadanya, ya Aba Bakr. Ini nama panggilannya Asy-Syibli. Ya Aba Bakrin, mal wara. Apakah yang dimaksud dengan sifat wara? Faqala, maka beliau mengatakan, anta tawarra'a alla yatashattatu qalbuka anillahi ta'ala tarfata ainin. Ya. Jadi ini sudah agak abstrak ya pengertiannya, bahwa kamu menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak mengganggu hatimu mengingat Allah, walaupun sekejap, ya sekejap mata, artinya sedikit pun tidak pernah terlepas mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang dikatakan antatawarra, bahwa dia menjauhkan diri dari perkara-perkara yang boleh mengganggu hati ini. Tasyattat, boleh memecah-mecah, artinya menggoreskan hati ini sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia mengingat Allah ya selama-lamanya, berterusan. Ya. Jadi itulah sedikit ya penjelasan tiga wara. Ya, saya kira yang umum di situ wara pertama lah. Nah, itu biasa, artinya kalau perkara ini sudah tidak jelas ya haram dan halal, ya maka bagi orang yang wara, dia pasti meninggalkannya. Dan itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Ya, tidak perlu menelusuri atau mencari jalan supaya dihalalkan. Anda, kalau memang artinya sudah jelas bahwa dia bukan perkara yang halal secara mutlak atau bukan perkara yang haram secara mutlak, maka lebih baik kita tinggalkan. Kemudian jadi ini sudah habis ini ya. Fal awwalu wara'ul umum. Nah, jadi yang pertama ini tadi yang di atas itu waraknya orang awam, ya orang biasalah, ya mungkin macam kita inilah. Artinya itu pun belum tentu. Ya karena sekarang ini dalam dunia yang ya semakin hebat ini, apalagi di akhir zaman ini, orang kalau masih syubhat ya enggak apa-apalah katanya, ini serahkan kepada Allah. Ya, masih syubhat lagi. Ya, kita cari rezeki, kita tak tahu adakah ini halal atau haram, Anda ambil saja.
Ya, karena itu kita serah kepada Allah, atau sengaja mencari jalan-jalan hilah ya, supaya mendekati kepada yang halal sehingga dia boleh gunakan. Tapi bagi orang yang wara, ya, apabila tidak jelas haramnya, tidak jelas halalnya, maka langsung ditinggalkan. Wasani, dan yang kedua, wara al-khusus, ya, waraknya orang-orang yang khas, artinya tingkat yang kedua, artinya tidak semua orang boleh mengikutinya. Itu apabila sudah mengarah kepada hati yang suci. Artinya apabila sesuatu itu ataupun kerja itu, amal itu, hati tidak merasa tenang, ya, hati suci kita ini tidak merasa gembira, ya, ada keraguan, maka kita tinggalkan itu. Itu wara peringkat yang kedua, wara al-khusus. Ya, jadi ini pun sudah berat sebenarnya, ya, sudah berat. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin lebih berat lagi, ya, karena sudah terkait dengan segala, ya, perkara yang ada rasa boleh mendekatkan kepada, ya, kemaksiatan, dosa, walaupun hanya jauh dalam pemikiran, tetapi dia tinggalkan juga. Begitu waraknya orang itu. Itulah warak, ya, tingkatan yang ketiga. Ya, jadi kalau kita lihat dua makam ini, ya, tentu mudah dipaham, ya, walaupun dari segi tatbik, ya, amalan, ya, harian kita mungkin ada di antara kita yang tidak mampu mengikuti sampai tingkatan-tingkatan selanjutnya. Ya, yang jelas kalau kita sudah masuk dalam tingkatan yang pertama, itu sudah lumayan lah, ya, kita sudah termasuk orang yang bertobat, atau kita sudah termasuk orang yang warak, walaupun masih tingkatan yang pertama. Tapi kita usahakan ya setiap hari. Mungkin tahun ini kita masih taubatnya taubat yang pertama, artinya masih taubat daripada dosa. Ya, mungkin berikutnya, ya, dosa kita sudah tidak terlalu jelas lagi, sudah soleh, sudah apa, maka kita naik ke peringkat yang kedua. Sampai kepada peringkat yang kedua pun, kalau sudah kita latih lagi diri kita, sampai kepada tahap yang ketiga. Begitu juga warak, ya, manini, ya, mungkin yang kita jauhkan diri dulu perkara-perkara syubhat. Ya, jadi lama itu kita latih sudah terbiasa, sudah tidak ada lagi hati kepada perkara syubhat itu, maka muncullah yang kedua, tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua di mana hati kita ini sudah mampu, artinya mengarahkan kita mana ya kira-kira perbuatan yang baik kita lakukan. Apalagi kalau sudah memang zahir kita ini menolak perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dicontohkan tadi, ada ulama yang tangannya tidak mampu dipanjangkan kepada perkara-perkara di mana di situ ada benda, ya, haram, atau syubhat, atau tangannya itu meneteskan keringat, ya, langsung berbusa-busa keringat. Wah, ini mananya perkara ini tidak boleh, ya, dia lakukan. Artinya ada isyarat dari dalam hati keluar di dalam jasmaninya, ya, karena hati itu kan sebagai raja daripada jasmani kita ini. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga lagi, di mana kita sudah meninggalkan segala perkara-perkara yang boleh menghambat kita
untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih tinggi lagi di atas. Ya, ini semua boleh diadakan sebagai latihan, apatah lagi kita melakukan ibadah dan mungkin rahmat Allah, hidayah Allah boleh cepat ya hati kita dianugerahkan ya sifat-sifat seperti itu. Ya, mungkin ada yang merasa wah bagaimana kita yang mencari rezeki ini ya. Ya tentu ya kalau kita mencari rezeki kemungkinan besar merasa wah kalau begini sifat yang baik atau maqam yang baik ya, taubat atau wara apa yang kita boleh dapat ya. Semua yang kita lakukan ini baru dapat kalau kita ada sedikit syubhanya. Kalau tidak ada syubhanya tidak dapat. Nah itu maknanya disitulah letaknya kita ini harus meyakini bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Ya. Yang memberi rezeki itu Allah. Ya, jadi kita berusaha supaya rezeki kita itu bukan cobaan bagi kita. Ya, tetapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikhususkan kita mendapat rezeki yang halal. Ya, tidak ada syubhat. Itu yang paling diinginkan. Itu yang dimaksud di dalam doa yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi kulli ma razaqtana wakfina bihalalika an harami. Jadi cukupkanlah rezeki saya hanya yang halal saja. Ya, jangan yang haram. Wa agnina bifadlika amman siwa. Ya, dan berilah saya kekayaan karena pemberianmu, bukan karena usaha saya, bukan karena orang lain yang memberikan saya, tetapi karena kemuliaan yang kamu berikan kepada saya. Agnina bifadlika amman siwa. Ya, kami tidak butuh bantuan orang lain, tapi kami butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi keyakinan kita perlu ada ya, ketika kita mencari rezeki, bahwa kita ini sudah ditentukan rezeki kita. Ya, tinggal kita mencari, dan kita harus yakin lan yamuta ahadun hatta yastakmila rizquh. Ya. Seseorang tidak akan mati meninggalkan dunia ini ya, kecuali rezekinya sempurna. Ya, rezekinya sempurna. Dan satu hal yang perlu kita yakini, rezeki orang bukan rezeki saya. Rezeki saya bukan rezeki orang. Jadi tidak ada kecemburuan. Ya, itu keyakinan-keyakinan di dalam menghadapi kehidupan kita ini, terutama di dalam ya mencari redha Allah, rezeki Allah. Maka kita perlu ada prinsip, ya, perlu ada prinsip, perlu ada sikap, ya, supaya kita jangan dikelabui ya dengan suasana perekonomian umpamanya, sehingga kita terkadang melupakan bahwa yang memberi rezeki ini Tuhan, ya, bukan usaha saya. Ya, bukan usaha saya. Dan kalau memang kita ditakdirkan menjadi orang kaya, maka kaya kita. Ya. Dan kaya itu tidak semestinya banyak harta. Mungkin kekayaan dengan kekayaan jiwa, ataupun diberikan banyak harta. Banyak juga sahabat-sahabat, banyak juga ulama-ulama tasawuf yang diberikan kekayaan. Ya, tapi mereka diberi kekayaan dan mampu memanfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Abu Hasan As-Sazili mengajarkan doa. Ini sudah saya sebutkan sebelum ini. Allahumma ja'al ad-dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Jadikan dunia itu, rezeki saya itu di tangan saya. Nah, jangan dalam hati saya. Ya, karena kalau di tangan itu kita boleh memanfaatkan kepada perkara-perkara yang baik. Ya.
Kalau ada di dalam hati, maka muncullah rasa kedekut, ya, kikir, ya, banyak pertimbangan kalau ingin memberikan sesuatu kepada kebaikan. Ya, jadi kalau ini sudah menjadi keyakinan kita, maka kita laluilah ya segala pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang perlu kita pahami, sebab kalau kita lihat ya baca sepintas lalu ini, ya seakan-akan kita yang hidup biasa ini bukan hidup sebagai seorang wali yang hanya beribadah kepada Allah, maka tentu kita akan mengatakan, wah kita ini bukan jalan kita seperti ini. Tidak. Ya, semua ini adalah jalan kita. Ya, jalan kita, dan seperti yang saya katakan tadi, ulama tasawuf itu tidak ada yang meninggalkan pekerjaan dunia, tidak ada. Imam Al-Junaid itu penjaga penjaga kedai, penjaga toko, ya, menjual-jual. Ya. Semua ulama-ulama tasawuf ada pekerjaannya. Ya. Kalau kita lihat guru Tambodale juga ada pekerjaan, tidak pernah terlepas dengan maktabah, menjual buku, ya, buat percetakan. Ada lagi orang buat bantuan pesantren untuk memelihara ayam lagi. Artinya guru itu selalu mengikuti sebab-sebab, ya, bukan bermakna tidak perlu. Padahal nanti orang mengatakan, untuk apa guru ya kerja seperti itu, uang boleh datang sendiri begitu, seperti riwayat-riwayat yang pernah kita dengar. Tidak, guru tidak pernah terlepas dengan pekerjaan, dan guru selalu menyatakan yang berkaitan dengan pekerjaan, inna sa'yakum lasyatta. Jadi barang siapa, sesungguhnya kamu itu adalah mempunyai banyak pekerjaan. Yang paling penting, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Jadi barang siapa yang suka memberi, suka bersedekah, suka berinfak, dan meyakini amal ibadah yang dia lakukan, bertakwa kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan dimudahkan jalannya, tidak akan disusahkan. Itu prinsip yang selalu disebutkan oleh Andi Gurutta. Jadi itulah yang pernah selalu saya dengarkan, ya, karena saya dulu pernah juga ikut pegawai percetakan beliau. Nah, saya menulis semua berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa pembeli kertas, berapa yang sudah dipakai, ya, berapa keuntungan setiap bulan kita berikan, ya, sekian persen untuk kita infakkan, sekian persen untuk keluarga, kita makan bersama, sekian persen untuk orang-orang yang mau ke Mesir, kita simpankan. Itu Gurutta itu sangat pemikiran bisnis itu ada sangat sangat modern lah, sesuai dengan kehidupannya. Walaupun kita lihat sebab, kita mengatakan perlu ada sebab, ya, karena musabbib itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin pekerjaan kita sedikit tetapi berkah, ya, boleh mendatangkan kekayaan. Sekali itu sedikit saya sebutkan supaya kita jangan membaca kitab-kitab seperti ini kita merasa ini tidak sesuai dengan kehidupan kita. Padahal sangat sesuai, dan boleh menambah kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang kita akan baca, jadi kita tidak perlu panjang. Ya, yang penting kita paham betul, ya, paham betul apa makna taubat dan apa makna warak. Ya, jadi bukan warak maknanya selalu tunduk, hanya melihat tanah saja, bukan begitu. Ya, jadi bukan zahir, tetapi itu lebih kepada hati. Ya, lebih kepada hati. Begitu juga taubat. Ya, bukan hanya istighfar setiap saat. Ya, bukan begitu, tetapi istighfar itu adalah pintu. Ya, tapi taubat itu di dalam hati kita.
Ya, saya kira itulah semua yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita buka kesempatan bagi mereka yang ingin memperjelas ya, tentang ilmu kita ini. Silakan.